Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masuk ke jenis yang kedua dari pembahagian bab tawabi', yaitu atof, ya, atau yang disebut juga dengan kata penghubung. Nah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Babul atfi. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang atof. Nah, sebelum kita mulai membaca babnya, beberapa istilah penting yang harus kita ketahui dalam bab atof ini setidaknya ada 3 ya. Ada yang disebut dengan huruf atof, kemudian ada yang disebut dengan ma'tuf, kemudian ada yang disebut dengan ma'tuf alaih. Nah, huruf atof yaitu kata atau huruf yang berfungsi menghubungkan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Kemudian ma'tuf yaitu kata yang terletak sesudah huruf atof. Kemudian ma'tuf alaih itu adalah tempat pengatofan. Nah, misalnya untuk mempermudah, ada contoh ja'a Muhammadun wa Bakrun. Nah, di sini waw yang di tengah antara Muhammad dengan Bakar itu disebut dengan waw huruf atof. Kemudian Bakrun itu disebut dengan ma'tuf. Kemudian Muhammadun itu disebut dengan ma'tuf alaih. Ya. Nah, kaidahnya adalah hukum dari ma'tuf itu harus mengikuti hukum dari ma'tuf alaih. Jika ma'tuf alaihnya rafa, maka ma'tufnya juga harus rafa. Kemudian jika ma'tuf alaihnya nasab atau khafat, maka ma'tufnya juga harus nasab atau khafat. Nah, itu yang perlu diketahui dulu sebelum kita mendalami bab atof. Wa huruful atfi, dan adapun huruf atof itu ada 10 ya. Wahia, dan dia yang 10 itu adalah al-wawu. Yang pertama adalah huruf waw. Nah, misalnya jaa Zaidun wa Amrun. Nah, di sini waw menghubungkan antara Zaidun dengan Amrun. Ya, Amrunnya dibaca rafa karena mengikuti Zaidun yang berposisi sebagai fa'il dari ja'a. Atau dalam kata lain, Amrun posisinya sebagai ma'tuf, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian waw di sini adalah huruf atof. Zaidun posisi utamanya sebagai fa'il, sekaligus dia sebagai ma'tuf alaih dari Amrun. Ya. Nah, ma'tuf alaih atau yang disebut juga dengan tempat pengatofan ya, tempat pengatofan dari Amrun. Nah, itu huruf atof yang pertama. Wal fa'u, dan yang kedua adalah fa yang bermakna maka ya. Wa thumma, kemudian thumma yang bermakna kemudian. Wa au, dan au yang bermakna atau. Wa am, dan am yang bermakna atau, sama. Wa imma, dan imma yang bermakna ada kalanya. Kemudian wabal, dan bal yang bermakna tetapi ya, dan bisa juga dimaknakan bahkan. Wala, dan la yang bermakna tidak. Walakin, dan lakin yang bermakna akan tetapi. Wa hatta fi ba'dil mawadhi'i, dan hatta pada sebahagian tempat. Nah, inilah 10 huruf yang disebut dengan huruf atof, yang fungsinya sama ya, yaitu menghubungkan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Oke, kita lanjutkan. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta.
Maka jika mengatafkan engkau biha dengan huruf ataf tersebut ala marfu'in kepada isim yang marfu atau kepada kalimat yang marfu, rafa'ta, maka engkau rafa'kan. Nah, ini sama dengan apa yang saya sampaikan di awal. Kalau ma'tuf alaihnya rafa', maka ma'tuf atau kata yang sesudah huruf ataf juga kita rafa'kan. Au ala mansubin nasabta, atau kepada kalimat yang mansub nasabta, maka engkau nasabkan ma'tufnya. Au ala makhfudin khafatta, atau kepada kalimat yang dikhafatkan khafatta, maka engkau khafatkan ma'tuf. Au ala majzumin jazamta, atau kepada kalimat yang dijazamkan jazamta, maka engkau jazamkan. Nah, ini sama persis dengan apa yang kita jelaskan di awal. Nah, apa contohnya? Taqulu, engkau katakan, qama Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amar telah berdiri. Nah, di sini Amar sebagai ma'tuf, ya, waw sebagai huruf ataf, kemudian Zaidun di sini sebagai ma'tuf alaih. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, dan saya melihat Zaid dan Amar. Nah, di sini Amran sebagai ma'tuf, ya, sebagai ma'tuf yang nasab, waw sebagai huruf ataf, ya, kemudian Zaidan di sini sebagai ma'tuf alaih. Nah, ini contoh ma'tuf alaih yang nasab. Kalau contoh sebelumnya qama Zaidun wa Amrun, itu adalah contoh ma'tuf yang rafa'. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, saya bertemu dengan Zaid dan Amr. Nah, di sini ma'tufnya adalah Amrin, kemudian ma'tuf alaihnya adalah Zaidin. Ya. Nah, ini sama-sama khafat antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Kemudian yang terakhir, wa Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Zaid tidak berdiri dan juga tidak duduk. Nah, di sini lam yaq'ud. Nah, ini adalah ma'tuf, ya, kepada lam yaqum. Yang mana lam yaqum ini adalah ma'tuf alaih dari lam yaq'ud. Nah, dia sama-sama dijazamkan. Yaqum jazam dengan lam, kemudian yaq'ud juga jazam dengan huruf lam, yang merupakan salah satu dari amil jazam. Nah, semua yang kita bahas di atas ini disebut dengan ataf nasak, ya, ataf nasak. Nah, di samping ini sebenarnya ada lagi satu jenis pembahagian dari ataf yang lain yang disebut juga dengan ataf bayan. Nah, apa itu ataf bayan? Yaitu mengganti sebuah lafaz, ya, dengan lafaz lain yang lebih populer dari lafaz sebelumnya, tanpa menggunakan huruf ataf. Nah, ini disebut dengan ataf bayan. Nah, contohnya misalnya Ja'a Abu Hafsin Umaru, telah datang Abu Hafs, yaitu Umar. Nah, lafaz Umar pada contoh ini dia berposisi sebagai ataf bayan. Ya, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah karena dia isim ghairu munsharif. Nah, mana ma'tuf alaihnya? Yaitu lafaz Abu. Nah, Abu pada contoh ini merupakan menjadi ma'tuf alaih. Nah, posisi utamanya adalah sebagai fa'il, ya. Oke. Nah, kenapa kok Umar disebut dengan ataf bayan? Karena dia menjelaskan makna dari Abu Hafsin yang menurut sebagian orang itu tidak jelas. Nah, Abu Hafsin sebagai ma'tuf alaih, kemudian Umar sebagai ataf bayan. Nah, khusus untuk ataf bayan di sini tidak menggunakan huruf ataf. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.